Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Profesor Dr. Edi Cahyono MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik, Fisik, dan teman-teman PK 4A yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Presentasi pada kali ini yakni akan membahas tentang mekanisme reaksi SN1 N1 tersier butil theobromin. Dengan anggota kelompok 3, yang pertama ada Hairunisa Azahra dengan NIM 43014210006. Kemudian ada Afifa Ayu Zahronada dengan NIM 43014211037. Dan ada saya sendiri, Paulberta Dewi Rastita dengan NIM 43014211053 dan Anissa Setiawati dengan NIM 43014211077. Oke, next. Pokok pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada mekanisme reaksi, yang ketiga ada permodelan dan diagram energi, yang keempat ada kesimpulan, yang kelima ada referensi, dan yang terakhir ada lampiran. Oke, kita masuk ke bagian pendahuluan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, kita masuk ke latar belakang. Mengapa sih kita menggunakan theobromin sebagai nukleofil pada sintesis pada kali ini? Nah, theobromin, seperti yang tertera pada gambar ini, memiliki beberapa aktivitas farmakologi. Nah, beberapa aktivitas farmakologi ini dapat dimanfaatkan sebagai satu, yakni ada sebagai bronkodilator. Nah, bronkodilator ini adalah sekelompok obat yang digunakan untuk meredakan gejala akibat penyempitan saluran pernafasan, seperti contohnya batuk, mengi, atau sesak nafas. Kemudian yang kedua ada sebagai antioksidan, dan yang ketiga ada anti kanker. Nah, selain itu, theobromin ini digunakan sebagai vasodilator asma dan koroner. Nah, vasodilator di sini memiliki pengertian yakni sebagai golongan obat yang digunakan untuk melebarkan pembuluh darah dengan cara merelaksasi otot pembuluh darah. Kemudian selain itu, theobromin di sini memiliki fungsi yakni sebagai stimulan kardiak. Selain itu juga berfungsi sebagai hipokolesterolmik, dan yang terakhir atau baru-baru ini dikembangkan yakni meningkatkan kekerasan mikroemel pada gigi. Nah, beberapa tahun terakhir ini theobromin mulai diteliti dan dimanfaatkan untuk kesehatan gigi. Nah, theobromin ini memiliki efek antikariogenik yang lebih tinggi dibandingkan fluor dalam mengurangi kelarutan emel setelah paparan asam fosfat. Nah, efek ini bagus dan cocok digunakan untuk pengganti fluor dalam kandungan pasta gigi yang digunakan untuk memelihara kesehatan gigi. Nah, hasil ini juga diperkuat dengan penelitian yang menyimpulkan bahwa theobromin dari tanaman kakao dapat memberikan proteksi yang sangat hebat pada permukaan emel gigi. Oke, next. Nah, kita kan tadi sudah membahas mengenai manfaat dari theobromin, tapi kita belum tahu apa itu theobromin. Nah, theobromin ini adalah turunan santin yang memiliki N1 tidak tersubstitusi dan dapat digunakan sebagai bahan pemula untuk mensintesis turunan santin yang termodifikasi pada atom N1. Nah, theobromin ini bisa dilihat ya teman-teman pada gambar yang tertera di slide, yakni memiliki dua gugus metil yang terletak pada posisi 3 dan 7. Nah, theobromin ini alkaloid purin dalam Theobroma kakao atau biji kakao dan tanaman lainnya. Nah, tanaman lainnya di sini salah satunya yakni ada daun teh. Nah, penamaan theobromin ini diambil atau diadaptasi dari nama ilmiah dari pohon kakao, yaitu Theobroma kakao.
Oke, next. Nah, permasalahan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yakni adalah sintesis N1 tersial butil theobromin menggunakan reaksi SN1. Nah, sintesis ini eh, menggunakan reaksi SN1 yang nukleofiliknya berupa theobromin dan alkil halidanya berupa T-butil bromida. Nah, reaksi SN1 pada sintesis kali ini akan melewati dua tahap. Tahap yang pertama yakni terjadi tahap pembentukan ion atau ionisasi yang akan nantinya akan terbentuk zat antara karbon kation dan gugus pergi. Nah, proses reaksi pada tahap 1 ini terjadi secara lambat. Kemudian pada tahap 2 terjadi tahap penyerangan karbokation untuk nukleofil yang akan terbentuk produk akhir, yakni produk akhirnya N1 tersial butil theobromin. Nah, proses berlangsungnya reaksi pada tahap 2 ini berlangsung secara cepat. Untuk mekanisme lanjutannya atau mekanisme reaksi dari sintesis ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Afifah, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Selanjutnya menuju ke mekanisme reaksi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh moderator tadi mengenai reaksi SN1, saya sedikit menambahkan bahwa reaksi SN1 ini merupakan proses ionisasi awal substrat yang mengandung gugus pergi dan membentuk karbokation, kemudian diikuti oleh reaksi dengan nukleofiliknya. Nah, reaksi SN1 ini terbentuk dengan dua tahap. Yang pertama itu ikatan substrat atau ikatan antara karbon dengan halogen yang putus dan membentuk karbokation dan gugus pergi. Seperti pada gambar pertama, termasuk mekanisme dari SN1 tahap pertama. Nah, pada tahap pertama reaksi SN1 ini berjalan secara lambat. Nah, faktor-faktor yang memengaruhi reaksi SN1 tahap 1 ini berjalan dengan lambat itu dikarenakan pembentukan ion karbokation itu sebagai intermediate yang memerlukan energi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, laju reaksinya akan terbatas oleh kecepatan pembentukan ion karbokation sehingga reaksinya itu berlangsung secara lambat. Nah, untuk faktor lain itu mungkin dari konsentrasi, suhu, atau eh, kondisi daripada pelarut atau mungkin eh, yang lainnya. Kemudian reaksi SN1 bentuk tahap kedua adalah reaksi antara karbokation yang bergabung dengan nukleofilik dan menghasilkan produk. Pada layar terdapat gambar skema tentang mekanisme tahap 2 pada reaksi SN1. Nah, SN1 tahap kedua ini berjalan secara cepat. Selanjutnya, ada mekanisme reaksi SN1 pada materi yang kita ambil, yaitu N-tersier butil theobromin. Ini secara garis besarnya, mekanisme reaksinya itu yang pertama terjadinya pembentukan nukleofilik. Setelah itu terjadinya reaksi SN1 pada tahap 1 dan reaksi SN1 tahap kedua. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi, kita masuk ke reaksi pertama, yaitu reaksi pembentukan nukleofilik. Nah, pada tahap ini, pembentukan nukleofilik theobromin terjadi, di mana tersial butil theobromin ini kan tadi disintesis dengan menggunakan etanol juga. Nah, nantinya gugus dari OH milik etanol akan mengikat H daripada theobrominnya itu sendiri. Nah, makanya akan terbentuk nukleofilik theobromin. Nah, pada tahap ini
eh, sebelumnya mungkin pada tahap ini produk akhirnya itu bersifat kuat. Next. Selanjutnya masuk ke tahap pertama, reaksi SN1 di mana terjadi proses pembentukan karbokation atau ion karbonium dengan pelepasan gugus halogen atau dalam materi ini yaitu gugus Br. Nah, mungkin di reaksi sudah terlihat sangat jelas eh, pada tersier butil bromida yang mengalami reaksi SN1 pada tahap 1 yaitu pemutusan gugus halogen yaitu Br yang mana nantinya akan menghasilkan keadaan transisi dan uh, pelepasan Br-nya yang akan menjadi ion karbonium tersebut dan zat sisa yaitu etanol dan HBr. Selanjutnya yaitu tahap 2 pada mekanisme reaksi SN1 pada tersier butil bromida, yaitu tahap terjadi penyerangan antara nukleofilik teobromin dengan karbokation yang ada di tahap 1 tadi. Nah, di sini karbon C itu nantinya akan menyerang unsur N pada teobromin tersebut yang akan menjadikannya sebagai keadaan transisi 2 yang akan menjadi suatu produk jadi yaitu N tersier butil teobromin. Nah, untuk selanjutnya yaitu permodelan menggunakan hypercam akan dijelaskan oleh Haira Dipers. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya ya. Baik, kita masuk ke sebab ketiga yaitu permodelan menggunakan hyperchat. Nah, sebelum kita membuat mekanisme reaksi dengan hyperchat, kita harus mengetahui dulu nih langkah-langkah bagaimana cara membuat permodelannya. Nah, kita bisa langkah pertama kita bisa mengklik tombol yang ada di bawah file ini, kemudian kita bisa langsung ke menu build, kemudian kita bisa mengatur default element seperti nanti ada gambar ini seperti tabel periodik unsur nih. Nanti kita bisa memilih mau membuat atom apa. Kalau misalnya mau buat atom C, kita tinggal klik atom C, nah kemudian kita tinggal klik di layar hitam ini, nanti akan terbentuk seperti ini nih. Ini kita bisa membuat secara abstrak, entah itu atomnya mau ditaruh di mana walaupun nggak simetris. Nah, biar bisa simetris seperti ini, kita bisa em, mengklik menu build, kemudian add hidrogen dan model build. Nanti itu akan terbentuk secara simetris sendiri, seperti yang ada di gambar ini contohnya. Nah, selanjutnya ini em, kita nggak mau nih kalau misalnya cuman ada garis-garis doang, kita ingin membentuk seperti ada yang ada di Molimut ya, ada bunder-bunderannya, ada sticknya. Nah, kita bisa pakai yang ini nih, menu default. Nah, terus ke rendering ya, rendering option, kita bisa em, memilih dengan option yang bold and cylinders ini karena ini umum digunakan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, begitu nih. Ini ada bola-bolanya, ada sticknya juga. Nah, kemudian untuk menghitung energi potensialnya, kita bisa klik menu compute, kemudian geometry optimization. Nanti dihitung sampai em, yes. Nah, bisa diketahui energinya adalah 11,75 kCl per mol. Nah, sebagai contohnya, Em, ini pada tahap 1 ada RX atau alkhalida dan nukleofil ya. Bisa dilihat seperti ini videonya, penggambarannya. Nah, kemudian
pada saat itu terjadi keadaan transisi ya. Bisa dilihat juga untuk keadaan transisinya. Kita juga bisa mengoperasikan senyawanya. Nah, kemudian ini adalah pembentukan karbokation, di mana T butir bromida ini melepas atom Br- ya, teman-teman. Oke, next. Ini ada tahap 2 atau tahap cepat yang akan disajikan oleh Mbak Anissa Setiawati. Kepada Mbak Anissa, saya persilahkan. Oke, kemudian ada tahap 2 yang berlangsung secara cepat, di mana ada penyerangan karbokation oleh nukleofil pada keadaan transisi 2. Dapat dilihat oleh teman-teman pemodelan secara 2 dimensi dan juga 3 dimensi di layar teman-teman masing-masing. Boleh di next slide, Kaira. Oke, kemudian dari tahap-tahap tadi diperoleh produk N1 tersiel butil theobromin. Pemodelannya dengan hyperjam dengan 2 dimensi dan 3 dimensi dapat dilihat pada layar teman-teman masing-masing. Oke, dari hasil pemodelan tadi bisa diukur energinya menggunakan tadi bagian compute, kemudian memilih dari salah satu. Kelompok kami memilih pada opsi optimasi geometri dan dihasilkan pengukuran energi pada tahap 1 dan tahap 2 yang dapat teman-teman lihat di layar teman-teman masing-masing. Kemudian dari hasil pengukuran energi tersebut dapat dibuat diagram energinya seperti gambar yang ada di layar teman-teman. Bisa di next slide. Nah, bisa dibuat diagram energi reaksinya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Anissa atas pemaparannya. Kemudian ini ada kesimpulan dari pemaparan kami. Untuk kesimpulannya, yakni proses sintesis N1 tersier butil theobromin dilakukan dengan mereaksikan theobromin, NaOH, asam asetat, dan tersier butir bromida. Reaksi tersebut terjadi melalui mekanisme SN1 dan menghasilkan energi potensial pada setiap keadaannya. Energi-energi potensial tersebut disajikan dalam bentuk diagram yang disebut dengan diagram energi. Okay, next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan pada pemaparan PPT pada kali ini. Ada Husen, Syafira, Aliyah, dan Andriani. Dan yang terakhir, ada lampiran dari presentasi pada kali ini. Di sini terdapat skema reaksi yang sudah kami buat. Kemudian next, ada video mengenai tahap 1, yakni permodelan 3D reaktan atau RxNU pada reaksi SN1. Kemudian ada video lagi permodelan 3D keadaan transisi 1. Kemudian ada permodelan 3D reaksi SN1 pada tahap 2, yakni penyerangan karbokation oleh nukleofil. Bisa dilihat ya teman-teman pada slide. Dan yang terakhir,
ada tahap 2, permodelan 3G, produk yang dihasilkan pada reaksi SN1. Di sini ada video gambar N1 tersial butyl theobromin. Nah, di sini yang terakhir ada mekanisme keseluruhan dari sintesis SN1 N1 tersial butyl theobromin. Nah, baik, sekian pemaparan dari kelompok 3. Apabila ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan pada forum diskusi yang telah disediakan. Oke, baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.